Guys, bulan ini kita sudah membahas beberapa hal ini tentang Tuhan Allah. Yang pertama itu kan ada God is trustworthy dan yang kedua itu God is love. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang God is holy. Nah, langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini, Cuantau Rere. Hai Julian, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, Cuantau? saya juga baik, puji Tuhan. Teman-teman Teens di rumah pasti juga baik-baik aja ya. Kita sungguh bersyukur karena kita tetap bisa ibadah nih Julian bareng-bareng. Betul itu. Yuk untuk kita mulai talk show hari ini, kita mau doa dulu ya Julian ya. Iya. Yuk Teens, kita doa bareng-bareng yuk. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan mengundang setiap kami untuk boleh hadir di dalam ibadah sekalipun kami di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu tetap bekerja dalam setiap diri kami dan kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang berkuasa atas setiap kami. Kami mau menyerahkan setiap diri kami yang terbatas ini. Ajarlah kepada setiap kami dan tuntunlah setiap kami untuk bisa lebih memahami dan mengenal Tuhan dengan benar. Hari ini kami mau membahas sebuah tema tentang Allah yang kudus. Kiranya Tuhan Kau yang boleh berbicara kepada setiap kami dan melalui talk show hari ini kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh bekerja secara pribadi untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Oke. Nah, di sini aku ada siapin, nggak terlalu lah banyak pertanyaannya. Wah, oke. Waktu itu kan banyak banget kan? Masih inget ya? Masih. Kebanyakan enggak yang waktu itu? Kalau buat Julian boleh ditambahin deh. Oke, yang pertama, Allah yang kudus atau God is holy itu apa? Oke. God is holy begitu ya. Teman-teman, saya mau ajak kita buka dari Imamat 19 ayat yang kedua. Saya mau bacain ya. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kalau kita ngomongin soal tema kudus ya Julian, tema kudus ini tema yang sangat-sangat penting. Tetapi agak jarang ya diomongin begitu ya. Padahal ini tema yang penting banget karena ini juga salah satu karakter atribut daripada Allah yang harus kita pahami. Kalau kita kemarin-kemarin udah bahas tentang Allah yang kasih, kayaknya tiap minggu dengar kata kasih ya. Iya. Ya nggak sih? Anugerah, kamu tuh dikasihi, kamu tuh disayang, kamu tuh dipilih gitu kan ya. Iya. Sangat-sangat sering ya Julian ya. Iya. Tetapi kalau kita dengar kata Allah yang kudus biasanya selalu berkaitan dengan lagu. Kau Allah yang kudus gitu ya. Iya. Tetapi seringkali nggak gampang untuk kita paham tentang kudus. Kayaknya agak ngawang, kayak gimana ya kudus itu. Bukan kota kudus ya Julian ya. Beda. Nah kudus itu kalau dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Ibrani pakai kata kados. Nah kalau di dalam bahasa Inggris diartikan set apart, dipisahkan, ya, dibuat kudus, dikhususkan, diistimewakan, ya. Kalau kita lihat juga di dalam Alkitab baik perjanjian lama atau perjanjian baru, kita akan menemukan kata kudus itu banyak banget diulang. Allah kudus, pasti gitu ya. Selalu dikaitkan dengan Allah pasti kudus gitu ya. Allah maha kudus gitu kan. Sering sekali. Dan dalam sumber yang saya baca ada 878 kata kudus diulang di dalam Alkitab. Wow. Ya, itu berarti satu pesan yang penting juga menunjukkan siapa Allah. Tadi ditanyain, Allah itu kudus tuh apa maksudnya? Itu berarti Allah yang terpisah. Terpisah dari apa? Ya, Allah yang terpisah dengan dosa. Allah yang berbeda dengan dosa. Allah yang ini nih juga berkaitan dengan kekuasaannya, kemahakuasaannya, kedahsyatannya, kekuatannya, kemuliaannya. Kalau kita lihat ya Julian, di dalam perjanjian lama Musa yang berjumpa secara pribadi dengan Allah waktu dia dipanggil untuk boleh jadi pemimpin bangsa Israel ya. Ingat kisahnya? Ingat Ya. Dia dipanggil tetapi awal-awal kan dia gak percaya.
Benar. dia Iya. nggak percaya tuh, sampai akhirnya dia terus menerus tawar menawar, bener gak tuh ceritanya? Benar. Nah, tawar menawar sama Allah, nggak percaya, sampai akhirnya Allah menunjukkan dirinya dengan kekuasaannya, ya. Dan manusia yang berdosa, kita lihat Musa, waktu Musa melihat ya pohon ara itu terbakar, dia langsung punya respon nunduk gitu ya, menyembah, menutupi mukanya gitu ya, nggak melihat itu. Karena apa sih? Nggak kuat, manusia nggak kuat ngelihat kemuliaan Allah tuh, nggak kuat. Makanya waktu membawa mesbah itu ya, dan ada yang jatuh terus dipegang, itu kan nggak boleh, langsung meninggal kan Iya. orangnya. Nah, itu menunjukkan apa sih? Allah itu kudus, dia terpisah, dia tuh nggak bisa dengan yang tercela. Biasanya tuh berkaitan dengan dosa ya, Iya. keberadaan Allah, karakternya. Jadi Allah yang kudus itu tuh Allah yang sungguh-sungguh berbeda dengan manusia yang tercemar ini. Dia Allah yang tidak bisa berbuat dosa, nggak bisa sama sekali. Yang benar-benar mulia, wah rasanya dahsyat banget gitu. Kira-kira demikian. Sehingga Allah yang kudus itu tuh juga memanggil setiap kita manusia yang ditebusnya untuk hidup kudus. Nah begitu tuh Julian. Oke. Lalu mengapa Allah yang kudus mau menjumpai kita yang berdosa? Nah, mengapa Allah yang kudus mau menjumpai kita yang berdosa? Satu-satu jawabannya ya cuman karena kasihnya untuk setiap kita. Ya, kita tuh bukan cuman dipanggil untuk jadi manusia yang diselamatkan, tetapi seorang yang telah diselamatkan itu tuh punya akhirnya adalah hidup kudus, bukan? Iya. Tujuan kita diciptakan apa? Memuliakan Tuhan, bukan? Menyenangkan Tuhan. Gimana caranya bisa menyenangkan Tuhan kalau kita hidupnya dalam dosa terus-menerus? Bisa nggak kira-kira Julian? Nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sementara kita juga nggak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Benar. Bener nggak? Benar. Ya kan? Hitunglah satu hari ngelakuin kesalahan berapa banyak? Nggak tahu. Nggak tahu, saking banyaknya, ya nggak? Iya. Saking nggak sadar, misalnya kita dipanggil orang tua untuk ngebantu sesuatu, kita langsung ngomong nantilah mah, emang itu tindakan yang benar? Enggak, ya nggak sih? Sementara kadang kalau kita minta uang ke papa mama harus cepet, kan? Ya kita harus melihat hal itu bukan hal yang baik, hal yang benar, bukan hal yang diinginkan oleh firman Tuhan. Jadi dalam satu hari aja kita bisa menyakiti orang tua kita sebenarnya berkali-kali, menyakiti teman kita, menyakiti guru kita, walaupun masih sekolah online, ya nggak? Iya. Nah, coba deh guru manggil kita untuk nyalain kamera terus menerus, kitanya nggak dengerin lah dan lain sebagainya. Nah gimana itu? Nah gitu tuh. Jadi mengapa Allah yang kudus itu menjumpai manusia yang berdosa? Aduh, semuanya benar-benar berujung kepada kasih dan keberadaan diri kita deh. Kita tuh berharga banget di hadapan Tuhan loh Julian. Ya, karena kita nih berharga. Tuhan tahu nggak manusia jatuh dalam dosa? Tahu. Tahu banget. Tetapi bukan berarti Allah yang udah tahu manusia jatuh dalam dosa itu menunjukkan Allah itu tidak berkuasa atas dosa. Enggak loh. Karena dia tahu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu kekuatannya kan beda banget dong sama Tuhan, ya enggak? Iya. Karena itu dia membutuhkan sosok, manusia itu membutuhkan sosok yang lebih berkuasa, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yaitu satu-satunya adalah Allah. Karena itu Allah yang kudus mau datang untuk kita yang berdosa, karena kasihnya deh, karena tujuannya yang mulia itulah. Begitu Julian, gimana? Boleh diterima. Boleh diterima, harus diterima itu.
Lalu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah yang kudus? Bagaimana sikap kita seharusnya terhadap Allah yang kudus? Nah, Julian, lauserere lagi nih ya. Kebiasaan ngajar sekolah minggu nih. Terlalu kebanyakan di sekolah minggu. Iya nih, sudah waktunya ke Kaleb mungkin? No, enggak ya. Sesekali ajak. Ajak ya, boleh. Nanti izin dulu sama contoh Johan. Oke, nah Julian, contoh mau tanya nih. Kira-kira kalau ada orang yang baik sama Julian, responnya Julian bakal ngapain? Kalau orang itu baik sama aku gitu. Apa sih yang Julian bakal lakuin? Berterima kasih, kalau misalkan memang dia butuh bantuan ya dibantu. Berterima kasih, pasti responnya berarti respon yang positif ya. Iya. Respon yang baik juga. Nah, ketika para malaikat, para serafim itu memuji Allah, kan dikatakan kudus, kudus, kuduslah engkau, begitu ya. Kata kudus itu diulang sampai 3 kali loh Julian. Jadi ini menunjukkan satu penekanan bahwasannya sifat Allah itu benar-benar kudus gitu ya. Dan ini sangat penting untuk diingat. Lalu malaikat itu yang ada di hadirat Allah ketika dia menyerukan kudus, kuduslah Tuhan. Mereka itu menutupi wajah dan kaki mereka dengan 4 dari 6 sayap begitu ya. Dan mereka itu menunjukkan, hal ini nih menunjukkan apa sih? Menunjukkan begitu mereka tuh kagum dan hormat akan hadirat daripada Allah. Ya. Jadi kalau ditanyain bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah yang kudus, ya maka kita harus meneladani Allah yang kudus. Ya enggak? Iya. Saya mau baca ini dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sama ke-16 dikatakan gini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wah, jadi bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah yang kudus? Ya kita harus mengejar kehidupan yang kudus. Kita harus meneladani Dia yang adalah kudus itu. Ya, kita harus kita tuh dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan kan. Iya. Nah, keserupaan itu tuh berkaitan erat dengan kekudusan. Ya. Tapi mungkin ada yang ngomong gini, contoh, tapi kita tuh nggak sempurna, ya nggak ya Julian ya? Gimana sih caranya contoh kok bisa gitu loh untuk jadi orang yang punya predikat kudus? Kan nggak mungkin gitu ya? Iya. Tetapi jangan kita terus berkata karena nggak mungkin, and then kita bilang ya udahlah nggak usah lah, kan kekudusan dan kesempurnaan cuma punya Allah. nggak gitu juga cara berpikirnya ya Julian. Jadi kita tahu kekudusan dan kesempurnaan memang cuma punya Allah. Ya, tetapi setiap kita bisa loh mengejar kekudusan hidup itu. Ya. Kita ini kan seorang anak yang udah dipilih nih, ya kan? Iya. Terus kita bilang saya udah bertobat. Ya enggak? Saya itu akhirnya memutuskan untuk ikut katekisasi, terus saya dibaptis nih contoh gitu kan. Maka yang seharusnya kita tunjukkan adalah kehidupan yang berubah. Kehidupan yang berubah. Ketika Allah itu sudah datang untuk setiap kita, ya, maka setiap kita nih udah dikatakan dikuduskan, bener gak? Benar. Ya. Jadi kalau kita lihat kita ini udah dikuduskan, bukan berarti akhirnya tadi ya jatuh kepada ya udah suka-suka sayang, enggak kayak gitu, ya. Kata hagios, kata kudus ini nih punya 2 arti juga dalam perjanjian baru ini ya. Ada kata hagios dan ada kata katros satunya. Kata hagios itu tuh selalu berkaitan erat dengan anugerah Tuhan semata-mata untuk setiap kita untuk jadi kudus. Makanya tadi saya bilang tuh Julian, kita itu dikuduskan oleh Allah. Tetapi ada satu kata lagi yaitu katros, biasanya itu tuh berkaitan erat dengan artinya tuh suci, murni gitu ya, bersih. Nah, dalam kata katros ini yang artinya suci murni ini punya pemaknaan bahwa setiap kita itu
yang harus mengejar kekudusan itu tuh punya peran dan usaha yang penting. Nah, jadi sikap kita apa? Harus mengejar kekudusan hidup. Betul banget. Lalu bagaimana caranya supaya bisa menjaga kekudusan hidup? Bagaimana caranya untuk bisa mengejar kekudusan hidup? Iya. Oke. Ada beberapa hal yang harus kita ingat ya. Ketika kita ngomongin soal kudus itu berarti kita nggak menjadi sama dengan dunia. Ya nggak? Iya. Karena tolak ukurnya adalah Allah, bukan dunia ini. Sehingga saya kasih akronim jadinya adalah purify begitu ya. Apa sih purify? P yang pertama itu putus hubungan dengan dunia. Nah ini konsep yang penting banget untuk kita ingat nih teens. Kalau kita mau ngomongin soal jadi kudus, mengejar kekudusan hidup, maka kita harus berkata, saya harus putus hubungan dengan dunia. Bukan berarti jadinya nggak berelasi, enggak ya, enggak. Tetapi kita tahu ya dunia sekarang semakin bobrok, ya, semakin gampang kita menemukan tentang homoseksual, gay, lesbian, dan kita lihat di media sosial, apalagi di TikTok sekarang ini ya, seakan-akan udah sangat biasa itu. Buat setiap kita anak-anak Tuhan, itu tuh bukan hal yang biasa. Itu tuh hal yang Tuhan gak suka. Maka kita harus berkata, enggak, putus hubungan dengan dunia yang berdosa. Nah ini konsep yang paling penting untuk kita bisa mengejar kekudusan. Apa tadi P yang pertama? Putus hubungan. Yes, putus hubungan, bukan dengan si dia. Ya, putus hubungan dengan dunia yang berdosa ini. Ini konsep yang penting banget. Lalu kita ngomongin soal U nih, U. Maka ketika kita udah tahu konsepnya seperti itu, kita harus usahakan. Usahakanlah untuk hidup yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Standarnya itu kembali lagi kepada Allah gitu ya. Tadi katros dikatakan ada peranan penting kitanya ya. Walaupun kita udah punya predikat kita tuh dikuduskan gitu ya. Iya. Ada usahanya. Itu yang harus diusahakan terus menerus. Kadang kita mungkin ngomong ya, susah ya gak sih Julian? Pernah gak sih Julian di satu posisi teman-teman pada nyontek, Julian enggak. Teman-teman pada minta jawaban ke Julian, Julian gak mau kasih. Pernah gak kayak gitu? Pernah. Terus diapain biasanya Julian? Sudah biarin aja. Iya mungkin ada teman-teman yang apa sih lu kayak gitu, pernah gak? Apa sih lu sok ini banget kayak gitu? Selalu ya. Dan harus terus berusaha kan Julian? Iya. Ya kan? Walaupun pas ulangan aku gak belajar misalnya gitu. Ya sudah aku coba pikirin lah apa jawabannya yang kira-kira hampir mirip dengan itu. Oke. Iya ya, dan itu mengusahakan untuk nggak tergoda ya kan? Iya. Ya benar banget itu. Kita harus mengusahakannya selalu terus menerus begitu. Lalu R ya. R ini kita ngomongin tentang Roh Kudus itu pasti memampukan loh Julian. Jadi peranan kita itu nggak cuman kita tuh berjalan sendiri. Ketika kita udah percaya sama Allah, kita dikatakan ada Roh Kudus yang diam dalam diri setiap kita. Jadi kita ngejalanin hari lepas hari itu nggak sendirian loh. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu diibaratkan sebagai alarm, ya, sebagai alarm. Alarm tuh gunanya ngapain sih? Bangunin, ngingetin ya nggak sih? Iya. Bahkan kalau kita nggak bangun-bangun, alarm bakalan terus hidup, bakal bunyi terus menerus sampai waktu yang kita tentukan gitu kan? Iya. Nah, begitulah hidup kita ya. Waktu kita mengejar kekudusan ingatlah ada Roh Kudus. Minta bantuan Roh Kudus untuk memampukan setiap kita ya. Lalu I ya. I itu adalah ikutilah teladan Allah. Ya. Ingat, kita enggak cuman bisa mengusahakan. Kita juga pasti harus melibatkan Roh Kudus. Tetapi yang sangat penting juga adalah ingat nih,
ngeteladanin Allah yang udah hidup kudus, ya, yang adalah kudus begitu. Lalu F, ya, F itu firman Tuhan. Penting banget ya. Sekarang, aduh, harus ditanyainnya gini deh, cinta gak sih sama firman Tuhan? Ya, firman Tuhan itu lause lagi kan. Contoh Rere ini sering lihat statusnya dari Contoh Yohana. Nah, tiap pagi ada tuh ya ayat hafalan, ayat lah ya, ayat Alkitab untuk jadi bahan perenungan. Nah, itu penting banget loh. Bagus banget langkah itu. Supaya apa? Ya memang cuma firman Tuhan yang bisa jadi pelita bagi kaki, bagi hidup kita, ya. Kalau bukan firman Tuhan base-nya, ya, mau apa? Buku PPKN, ya nggak bisa lah ya. Karena gini loh, Julian, orang saat ini cuman ngelihatnya standarnya itu moral atau bukan moral. Padahal bukan seperti itu kalau di dalam Tuhan. Standar hidup kita tuh berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa, ya itu yang harus kita lakuin. Tapi bukan jadi seorang yang legalis ya, kayak ahli Taurat, enggak ya. Harus mengerti, memaknai, mengapa ya Tuhan mau kita melakukan ini. Nah gitu, mengapa ya saya sebagai seorang anak remaja harus mengikuti ibadah. Mengapa ya Tuhan memanggil saya. Nah itu kan jadinya hasil akhirnya adalah sebuah kerinduan hati. Bukan cuma sekedar motivasi, ya, bukan. Tetapi kerinduan hatinya jadi seperti apa yang Tuhan mau. Pikiran kita tuh pikirannya Tuhan, hati kita tuh hatinya Tuhan. Dan itu cuma bisa terjadi kalau apa? Kalau firman Tuhan yang jadi perenungan, ya, kedekatan dengan Tuhan gitu. Lalu Y yang terakhir. Nah, yuk terus menerus ingat tuh relasi sama Tuhan. Kira-kira ini nih yang bisa membuat kita terus mengejar kekudusan hidup. Ya. Taat itu terkandung di dalamnya lah pasti, karena udah mengusahakan kan. Kita mengejar kekudusan itu tuh gak cuma 1 tahun 2 tahun, Julian. Bener gak? Benar. Ya, sampai akhir kehidupan kita tuh kita terus menerus loh berproses dengan hal itu. Ya gak sih? Dan kita ini gak bisa loh kalau kita udah bilang kita jadi anak Tuhan, kita tuh bertobat, kita udah diselamatin, tapi hidup kita begitu-begitu aja. Itu namanya kita tuh belum lahir baru. Itu namanya kita gak memahami apa anugerah Tuhan, apa itu Allah yang kudus, itu kita gak memahami. Nah teman-teman sekalian, sebagai penutup ya pastinya, bener gak nih? Bener. Atau mau dikasih tambahan sampai 2 jam? Nggak mungkin ya. Enggak. Yang ngedit juga bingung. Tetapi ini hal yang sangat penting untuk setiap kita, teman-teman sekalian. Untuk kita yang udah dikasihi sedemikian rupa oleh Allah, ingatlah Allah itu kudus dan Dia memanggil setiap kita, menuntun setiap kita untuk kita boleh hidup kudus. Menutup talk show hari ini, saya mau mengutip perkataan dari Awe Tauzer berkata, logika umum mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak mengubah seseorang maka tidak ada artinya. Sekarang dapat kita lihat bahwa ada begitu banyak orang yang mengaku sudah bertobat tetapi tidak mengalami perubahan yang berarti dalam hidup mereka. Karena itu setiap kita harus terus ingat dan mendengungkan hal ini, bahwasannya kita itu harus mengalami perubahan hidup. Kita harus mengejar kekudusan, kita harus hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kira-kira ini yang bisa dijabarkan. Oke, banyak banget yang sudah kita bahas tentang God is Holy pada pagi hari ini. Terima kasih Cuantau Rere sudah Sama-sama. menjadi narasumber kita hari ini.